Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada beliau. Jangan lupa subscribe channel Elva Story, agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh makna ini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya bekerja jauh dari tanah air, di negeri asing yang serba asing? Dan apakah benar cinta bisa muncul hanya karena pertemuan singkat di kebun bunga? Mari kita lanjutkan kisah ini, karena disinilah segalanya mulai berubah. Langit pagi di pinggiran Riyadh masih menyimpan dingin sisa malam ketika Aisyah menapak ke dalam rumah kaca milik keluarga Al-Muhandis. Embun menggantung di kaca, membentuk lukisan kabur dari bayangan tubuhnya yang ramping dan tenang. Ia mengenakan tunik kerja abu dan kerudung polos yang sudah mulai pudar warnanya. Tangannya terlatih menyentuh batang mawar, membersihkan kelopak layu, dan menyiram tanah dengan penuh perasaan. Tapi pagi itu berbeda. Di balik kaca, bayangan seorang lelaki berdiri memperhatikannya. Tuan Khalid bin Fawaz, putra satu-satunya pemilik tanah itu, berdiri tegak dalam pakaian tobe putih bersih. Pria muda itu dikenal dingin, kaku, dan tak pernah menyapa para pekerja. Tapi pagi ini, ia mengetuk pintu rumah kaca. Tok, tok, tok. Aisyah menoleh. Jantungnya berdegup pelan, tapi tegas. Ia menyeka tangannya dengan kain di pinggang, lalu berjalan membuka pintu. Assalamualaikum. Suara Tuan Khalid terdengar dalam. Waalaikumsalam, Tuan, jawab Aisyah sopan, menunduk sedikit. Ia masuk tanpa diminta. Matanya menyapu barisan mawar yang tumbuh dalam pot-pot besar. Ia berjalan perlahan, lalu berhenti tepat di depan mawar putih yang sedang mekar penuh. Apa kau yang merawatnya? Tanyanya. Aisyah mengangguk. Saya hanya menjalankan tugas, Tuan. Ia membungkuk memetik satu daun yang menguning. Bunga ini, baunya mengingatkanku pada sesuatu. Pada seseorang. Aisyah diam. Tidak tahu harus menjawab apa. Tapi ia tahu, sejak pagi itu, kehidupannya tidak akan sama. 2 bulan sebelumnya, Aisyah tiba di Riyadh bersama rombongan pekerja dari Indonesia. Ia termasuk golongan yang jarang dicari, perawat tanaman. Banyak wanita seusianya bekerja sebagai art atau pengasuh anak. Tapi Aisyah, sejak kecil suka berkebun di desa, memilih jalan sunyi itu. Keluarga Al-Muhandis mempekerjakannya untuk menghidupkan kembali kebun bunga milik mendiang ibu Tuan Khalid, yang wafat 2 tahun lalu. Setiap hari, ia menyiram, memangkas, menanam ulang. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang bertanya tentang asal-usulnya, tentang keluarganya di Jawa, tentang impiannya. Hingga pagi itu, ketika pria muda pemilik kebun itu menatapnya seperti bunga yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Di tengah sunyi rumah besar itu, Aisyah mulai merasa dilihat. Dan ketika senja datang, saat angin gurun mulai melintasi kaca rumah kebun, ia masih teringat pada kata-kata Tuan Khalid sebelum ia pergi meninggalkan rumah kaca pagi itu. Teruskan merawat bunga ini, Aisyah. Mungkin aku akan belajar sesuatu darimu. Aisyah menggenggam jemari penuh tanah itu, dan tanpa sadar, hatinya ikut tumbuh bersama mawar putih itu. Aisyah menapaki jalan setapak di antara deretan pohon zaitun, membawa keranjang berisi gunting pangkas dan pupuk cair. Sore itu, matahari turun perlahan di balik dinding tinggi rumah Al-Muhandis, mewarnai kebun dengan cahaya emas. Biasanya, ia bekerja tanpa gangguan. Tapi sejak pertemuan pagi itu, langkahnya terasa diawasi. Tatapan Tuan Khalid tak bisa ia hapus dari benaknya. Kenapa kau tampak gelisah hari ini? Tanya Maria, wanita Filipina yang bekerja sebagai juru masak, saat melewati Aisyah di pinggir kebun. Aisyah menggeleng, berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, hanya lelah. Tapi hatinya tidak jujur. Ia takut. Takut jika perhatian seorang majikan hanya akan menjadi kabar buruk. Takut jika harapan yang muncul diam-diam akan menghancurkan ketenangannya. Malam itu, selepas Isya, rumah kaca masih memancarkan cahaya lampu. Aisyah kembali untuk mengecek kelembapan tanah. Ia baru saja memeriksa pot terakhir saat pintu kaca terbuka pelan. Langkah itu sudah ia hafal. Tuan Khalid berdiri di ambang pintu, menyandarkan punggung pada kusen kayu. Bajunya masih rapi, seakan ia baru pulang dari pertemuan penting. Tapi suaranya pelan,
bahkan canggung. Aku ingin kau ajari aku menanam mawar, katanya tanpa basa-basi. Aisyah menunduk. Saya tidak yakin Tuan punya waktu untuk itu. Ia menatapnya lekat-lekat, seakan berusaha membaca isi kepalanya. Aku tidak ingin kebun ini mati lagi, Aisyah. Ibuku mencintai tempat ini. Dan entah mengapa sejak kau datang, bunga-bunga ini tumbuh lebih subur. Aisyah menatap jemarinya yang kotor oleh tanah. Ia tak pernah bermimpi mendapat pengakuan seperti itu. Tapi ia juga tak berani berharap lebih. Tuan Khalid melangkah mendekat. Suara langkahnya terdengar jelas di lantai kaca. Besok pagi, ajari aku memotong rantingnya, pintanya. Hanya itu. Tapi Aisyah merasakan sesuatu merambat perlahan di dadanya, seperti tunas kecil yang baru menetas. Malam itu, saat kembali ke paviliun kecilnya, Aisyah duduk di tepi ranjang sempit. Ia memandangi tangan yang seharian memeluk pot bunga. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mungkin Allah menakdirkan rasa tumbuh di tempat yang tak pernah ia sangka? Sementara di luar jendela, rumah kaca kebun itu bersinar lembut di gelap gurun. Seakan menjadi saksi bisu pada sesuatu yang perlahan tumbuh. Lebih kuat dari sekadar akar dan batang mawar. Pagi itu, Aisyah berjalan cepat menuju rumah kaca dengan langkah gugup. Langit Riyadh berwarna kelabu, tanda musim panas segera berakhir. Ia membawa skop kecil dan botol semprotan pupuk yang sudah menipis isinya. Di dekat pintu, Tuan Khalid sudah berdiri menunggunya. Rambutnya tampak sedikit berantakan, seakan ia tidak tidur semalaman. Ia hanya mengangguk singkat ketika Aisyah mendekat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya, suaranya terdengar lebih jujur daripada sebelumnya. Aisyah menghela napas pelan. Kalau mau belajar, kita mulai saja dari yang paling dasar. Ia menunduk, meletakkan keranjang peralatan. Tuan Khalid jongkok di sampingnya, jaraknya lebih dekat dari yang Aisyah bayangkan. Tangan pria itu terulur, ragu-ragu menyentuh batang mawar putih yang tinggi. Aku takut merusaknya, gumamnya. Jangan terlalu keras memegangnya, jawab Aisyah pelan. Bunga akan patah kalau kita tergesa-gesa. Untuk beberapa saat, hanya ada suara semprotan air yang jatuh ke daun. Mereka bekerja dalam diam. Sesekali tangan mereka bersentuhan, membuat Aisyah buru-buru menarik jemarinya. Pipinya panas, tapi ia pura-pura sibuk merapikan tanah. Hari demi hari berlalu, kebun itu berubah perlahan. Mawar yang dulu meranggas mulai mekar. Pohon delima yang sempat hampir mati mengeluarkan tunas baru. Setiap sore, Tuan Khalid datang menemaninya. Kadang hanya memegang sekop, kadang duduk bersandar di dinding kaca sambil bercerita tentang ibunya. Suatu senja, ketika sinar matahari terakhir menyinari kelopak bunga, Tuan Khalid berdiri memandangi hasil kerja mereka. Dulu aku benci kebun ini, katanya pelan. Setelah ibu pergi, aku merasa semuanya tak ada artinya. Aisyah tak berani menoleh. Tapi sekarang tidak lagi, Tuan. Ia diam lama sebelum menjawab. Sekarang, entah mengapa aku ingin tinggal lebih lama di sini. Aisyah menunduk, pura-pura membersihkan dedaunan kering. Padahal di dadanya, sesuatu berdenyut terlalu kencang untuk ia abaikan. Malam itu, saat Aisyah bersiap tidur, ia mendengar ketukan pelan di jendela paviliun. Ia menoleh, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di luar, Tuan Khalid berdiri membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Maaf, aku tahu ini terlambat, katanya saat Aisyah membukakan jendela. Tapi aku ingin kau memilikinya. Ia menyerahkan bungkusan itu. Aisyah membukanya perlahan. Di dalamnya, sebatang mawar putih, masih segar dan harum. Untuk apa ini, Tuan? Suaranya hampir tak terdengar. Karena bunga ini, sama seperti kau, bisik Tuan Khalid. Tumbuh di tempat yang tak pernah kuduga. Aisyah menutup jendela pelan. Di balik kaca, ia menahan air mata yang tak pernah ia izinkan jatuh. Dan di kegelapan malam gurun, satu ikatan halus mulai terjalin di antara mereka, tanpa janji, tanpa kata-kata lebih jauh. Hanya diam yang penuh makna. Malam berganti menjadi subuh, saat Aisyah terbangun lebih awal dari biasanya. Udara di paviliun kecilnya lembab oleh sisa embun. Ia duduk di tepi ranjang, menatap batang mawar putih yang diletakkannya di dalam vas sederhana.
Kelopak bunga itu masih segar, seakan menolak layu. Pagi itu, langkahnya menuju rumah kaca terasa lebih berat. Ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Perasaan yang tumbuh diam-diam, berakar di tempat ia tak bisa cabut begitu saja. Tuan Khalid sudah ada di dalam rumah kaca. Ia berdiri memunggungi pintu, memandangi barisan pot yang tertata rapi. Saat mendengar langkah Aisyah, ia menoleh. Matanya tampak letih, tapi juga lebih lembut dari sebelumnya. "Aku ingin menanyakan sesuatu," katanya, tanpa basa-basi. Aisyah menunduk, tangannya mencengkeram keranjang pupuk. "Silakan, Tuan." Ia menarik napas panjang. "Kalau semua ini sudah selesai, kalau kebun ini sudah kembali seperti dulu, apa kau akan pulang?" Pertanyaan itu menggema di dada Aisyah lebih keras daripada suara angin yang berembus melewati kaca. Ia menatap ujung sepatu kerjanya, berusaha menyusun kata. "Itu tergantung pada keputusan keluarga majikan," jawabnya pelan. Tuan Khalid melangkah mendekat, jaraknya hanya sejengkal. "Dan kalau aku ingin kau tinggal?" Hening panjang menyusul. Aisyah tak berani menatap matanya. Sebab ia tahu, jika ia melakukannya, semua ketakutan akan runtuh. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang ganjil. Mereka tetap bekerja bersama, merawat mawar dan pohon delima, memeriksa tunas-tunas baru. Tapi di sela-sela itu, ada jeda panjang yang tak berisi kata-kata. Suatu petang, hujan turun pelan, membuat kebun itu wangi tanah basah. Aisyah sedang membereskan alat-alat saat Tuan Khalid datang membawa 2 cangkir teh. "Aku tidak tahu apakah kau suka teh Arab," katanya canggung. Aisyah menerima cangkir itu, tangannya sedikit gemetar. "Terima kasih." Ia duduk di kursi kayu di sudut rumah kaca. Tuan Khalid duduk di sebelahnya. Hujan menetes di atap kaca, menciptakan irama yang menenangkan. "Kau tahu," kata Tuan Khalid lirih, "aku tidak pernah memikirkan apapun selain bisnis dan keluarga. Hidupku datar. Sampai kau datang." Aisyah menunduk, menatap uap teh yang perlahan mendingin. "Saya hanya perawat tanaman, Tuan." Ia menggeleng pelan. "Tidak. Kau lebih dari itu." Untuk pertama kalinya, ia menatap wajahnya lama. Ada sesuatu di sorot mata Tuan Khalid yang membuat Aisyah merasa diterima. Dihargai. Hujan terus turun, menutup dunia di luar kaca. Dan di dalam, 2 hati yang selama ini hanya berdampingan, mulai saling mendekat tanpa bisa dihindari. Malam itu, Aisyah kembali ke paviliun dengan dada penuh debaran. Ia belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Tapi ia sadar, kebun itu bukan lagi sekadar tempat bekerja. Ia sudah menjadi rumah bagi perasaan yang tak pernah ia rencanakan. Subuh berikutnya, Aisyah terbangun dengan kepala penuh tanya. Embun di kaca paviliun memantulkan cahaya lampu taman yang masih menyala. Semalam, hujan reda meninggalkan wangi tanah yang menguatkan ingatannya pada percakapan di rumah kaca. Ia menatap cangkir teh yang ia bawa pulang, masih tersisa setengah. Ada sesuatu yang tak ia sangka tumbuh dari kebersamaan itu. Sesuatu yang tak bernama, tapi tak lagi bisa ia anggap sekadar perhatian majikan pada pekerja. Pagi itu, Aisyah kembali bekerja lebih awal. Ia ingin menenangkan diri, memastikan pikirannya jernih sebelum bertemu Tuan Khalid. Tapi ketika ia masuk rumah kaca, pria itu sudah ada di sana. Duduk bersandar di bangku kayu, matanya terpejam. "Tuan," panggil Aisyah pelan. Tuan Khalid membuka mata perlahan. Tatapannya kosong beberapa detik, sebelum akhirnya menatap Aisyah dengan sorot yang lebih dalam dari biasanya. "Aku tidak tidur semalaman," katanya serak. "Aku memikirkan apa yang akan terjadi jika kau pergi." Aisyah menunduk. "Jangan berpikir seperti itu. Semua pekerja di sini pasti akan selesai masa kontraknya." "Aku tahu," ia menatap tangannya sendiri. "Tapi seandainya, hanya seandainya aku ingin kontrakmu tidak pernah berakhir." Kata-kata itu membuat dada Aisyah berdenyut sakit. Ia ingin membantah, ingin menyangkal. Tapi suaranya hilang di tenggorokan. Hari itu berlalu dalam keheningan yang berbeda. Bukan lagi canggung, melainkan penuh pertanyaan yang belum terjawab. Setiap kali tangan mereka bersentuhan di antara pot mawar, Aisyah merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Senja turun perlahan,
membawa warna jingga yang temaram. Aisyah berusaha membereskan peralatan dengan cepat agar bisa pulang lebih awal. Tapi langkah Tuan Khalid menghentikannya di pintu rumah kaca. "Aisyah," panggilnya, suaranya berat. "Aku ingin kau tahu sesuatu." Ia menoleh, menatapnya di antara bayangan dedaunan. "Selama ini, aku tak pernah peduli siapapun yang bekerja di sini. Tapi kau berbeda." Aisyah menelan ludah. "Tuan, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa berpura-pura lagi," suaranya retak. "Aku ingin kau tetap di sini. Bukan hanya karena kau merawat kebun ini, tapi karena aku merasa kau sudah merawat sesuatu dalam diriku." Hening panjang jatuh di antara mereka. Angin gurun yang bertiup lewat celah kaca membuat kelopak mawar bergoyang perlahan. Aisyah menunduk, menutup matanya. Ia tak punya jawaban. Hanya debaran yang menyesakkan dadanya, seakan semua rasa yang tak ia akui mencari nama sendiri. Malam itu, di paviliun yang sunyi, Aisyah memejamkan mata. Dalam gelap, ia berbisik pelan, seakan hanya Allah yang bisa mendengarnya. "Jika ini ujian, kuatkan hatiku." Tapi jauh di dalam, ia tak bisa membohongi diri. Ia mulai berharap. Pagi datang dengan angin gurun yang lebih panas dari biasanya. Matahari sudah tinggi ketika Aisyah berdiri di sudut rumah kaca, merapikan pot-pot mawar yang mulai tumbuh liar. Jemarinya bergerak pelan, seakan ingin menenangkan degup jantung yang tak mau reda sejak malam itu. Suara langkah kaki mendekat. Tuan Khalid muncul di ambang pintu, kali ini mengenakan gamis putih bersih. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi tatapannya tetap sama, menembus pertahanan yang selama ini Aisyah bangun. "Aisyah," suaranya terdengar mantap. "Aku ingin bicara denganmu." Aisyah menegakkan badan, menunduk sopan. "Silakan, Tuan." Ia menarik kursi kayu, lalu duduk di hadapannya. "Aku sudah lama berpikir. Mungkin kau akan menganggapku gegabah, atau terlalu cepat mengambil keputusan." Aisyah hanya diam, menggenggam jemari yang mulai gemetar. "Aku tahu perbedaan kita terlalu besar," lanjutnya pelan. "Budaya, keluarga, cara pandang hidup. Tapi aku tak bisa lagi pura-pura tak peduli. Tuan, jangan katakan hal yang akan membuat keadaan jadi sulit." Suara Aisyah lirih, nyaris putus. "Aku tidak mau membuatmu takut." Tuan Khalid menatapnya dalam-dalam. "Tapi aku juga tidak mau menunda lebih lama." Ia berdiri perlahan, lalu menunduk sedikit menatap wajah Aisyah yang pucat. "Aku sudah membicarakan ini dengan keluargaku," katanya tegas. "Jika kau bersedia, aku ingin meminangmu." Waktu seakan berhenti. Suara burung kecil di luar rumah kaca terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aisyah terpejam, berusaha menata napas yang tak beraturan. "Tuan, saya hanya perempuan biasa," bisiknya. "Saya tidak punya apa-apa." Tuan Khalid menggeleng pelan. "Tapi kau memiliki sesuatu yang belum pernah kumiliki seumur hidupku." "Apa itu?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Ketenangan." Sore itu, Aisyah kembali ke paviliun dengan langkah gemetar. Ia duduk di ranjang sempitnya, menekap wajah dengan kedua tangan. Kata-kata Tuan Khalid berputar-putar di kepalanya, tak mau pergi. Ia tahu, menerima lamaran itu berarti membuka pintu pada dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia penuh tantangan dan pertanyaan dari banyak orang. Tapi di balik semua keraguan, ada suara kecil yang berbisik pelan, meyakinkan hatinya bahwa ini bukan sekadar perhatian sesaat. Malam tiba, membawa angin lembut yang menyapu debu di halaman. Aisyah berdiri di jendela paviliun, menatap rumah kaca yang masih menyala lampunya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya apakah perasaan itu salah. Ia hanya bertanya, apakah ia cukup berani untuk menjawabnya. Malam itu, Aisyah tidak langsung tidur. Ia duduk di sajadah kecilnya lebih lama dari biasanya. Wajahnya basah oleh air wudu dan air mata. Di hadapan Allah, ia membuka seluruh isi hatinya, memohon petunjuk. Hatinya berdebar, bukan karena lamaran seorang pria bangsawan, tapi karena beratnya keputusan yang menyangkut masa depan dan harga dirinya sebagai perempuan asing di tanah asing. Pagi datang dengan kabut tipis yang jarang muncul di Riyadh. Aisyah melangkah pelan ke kebun. Rumah kaca masih tertutup, tapi ia tahu Tuan Khalid akan segera datang. Ia tak perlu menunggu lama.
Lelaki itu muncul dari arah masjid kecil di sudut halaman, dengan wajah yang tampak lebih damai dari biasanya. Ia tidak langsung bicara. Mereka berjalan berdampingan di antara barisan mawar, dalam diam yang syarat makna. Akhirnya, di bawah pohon delima yang sedang berbunga, Aisyah berhenti. Ia menatap tanah, sebelum akhirnya bersuara. "Saya sudah pikirkan semua, Tuan." Tuan Khalid menoleh perlahan, tapi tetap diam menunggu. "Saya tidak tahu bagaimana jalan hidup saya bisa sampai di titik ini," suara Aisyah bergetar. "Saya datang ke negeri ini hanya untuk bekerja. Tidak pernah terlintas akan jatuh hati." Tuan Khalid membuka mulut, tapi Aisyah mengangkat tangan pelan. "Biarkan saya lanjutkan," katanya lembut. "Saya bukan siapa-siapa. Saya tak punya nama besar, tak punya gelar, tak punya apapun yang layak untuk Tuan persembahkan pada keluarga. Tapi, ia menatap mata pria itu dalam-dalam, jika Tuan tetap ingin saya menjadi bagian dari hidup Tuan, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping, maka saya berserah kepada takdir Allah." Tuan Khalid menghela napas dalam, lalu menunduk penuh syukur. "Alhamdulillah," bisiknya. "Aku tahu ini bukan keputusan mudah." Aisyah tersenyum samar, mata masih berkaca-kaca. "Saya hanya berharap, jika ini terjadi, jangan pernah perlakukan saya sebagai seseorang yang dibawa dari bawah, tapi sebagai istri yang diajak berdiri di samping, bukan di belakang." Tuan Khalid tersenyum tulus, kemudian menjawab, "Aku tidak akan menjadikanmu bayangan, Aisyah. Kau akan menjadi cahaya yang menerangi sisi hatiku yang selama ini gelap." Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kabar itu tak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga keluarga besar Al-Muhandis. Ada perdebatan. Ada penolakan. Tapi juga ada restu yang datang pelan, karena Tuan Khalid berdiri teguh atas keputusannya. Ia bukan hanya memilih Aisyah karena cinta, tapi karena keyakinan. Aisyah mulai mengenakan gamis putih yang lebih bersih, jilbabnya dirapikan oleh istri dari paman Tuan Khalid yang datang membimbingnya secara perlahan. Dan di suatu pagi yang cerah, rumah kaca ditutup sementara. Di tengah kebun yang dulu sunyi, kini berdiri tenda putih kecil. Bunga mawar putih yang ditanam Aisyah sendiri, kini menghiasi pelaminan sederhana. Hari itu belum tiba, tapi segalanya telah bergerak menuju satu hari besar yang takkan terlupakan. Subuh itu, kebun keluarga Al-Muhandis tampak berbeda. Tenda putih berdiri megah di antara pohon zaitun dan delima. Hiasan kain renda menjuntai pelan, diterpa angin gurun yang sejuk. Di sudut rumah kaca, mawar-mawar putih mekar serentak, seakan ikut merayakan hari istimewa itu. Aisyah duduk di dalam kamar kecil yang disiapkan khusus untuknya. Wajahnya tertunduk, jemari meremas ujung jilbab putih yang baru saja dipakaikan oleh istri paman Tuan Khalid. Hari itu, ia tidak lagi mengenakan tunik lusuh pekerja. Ia sudah menjadi mempelai perempuan. Ketukan pelan terdengar di pintu. Seorang perempuan tua, bibinya Tuan Khalid, masuk dengan senyum lembut. "Sudah siap, anakku?" tanyanya. Aisyah menarik napas panjang. "Insya Allah, saya siap." Di luar, tamu mulai berdatangan. Sebagian keluarga besar Tuan Khalid datang dengan jubah putih bersih, sebagian tetangga datang membawa doa. Tidak semua setuju, tapi tidak ada yang bisa menyangkal keteguhan hati seorang lelaki yang sudah memilih jalannya. Waktu zuhur mendekat. Aisyah berdiri di balik tirai tipis, menanti panggilan. Suaranya gemetar saat ia membisikkan doa dalam hati. "Allah, jika ini takdirmu, maka lapangkanlah." Di depan pelaminan, Tuan Khalid berdiri tegap. Wajahnya tampak lebih muda dari biasanya. Ia mengenakan sorban putih yang dijepit rapi, gamisnya bersih tanpa celah. Saat penghulu mulai membacakan ijab kabul, seluruh kebun seakan hening. Suara Tuan Khalid terdengar lantang, tanpa ragu. "Saya terima nikahnya Aisyah binti Abdul Karim dengan mas kawin tersebut, tunai." Di balik tirai, Aisyah menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena syukur yang terlalu besar untuk ditahan. Beberapa saat kemudian, tirai dibuka perlahan. Aisyah menunduk, berjalan pelan menuju pelaminan. Langkahnya ringan, seakan seluruh beban yang dulu ia pikul sudah hilang. Tuan Khalid berdiri, menatapnya dengan sorot yang sama seperti hari pertama ia datang ke rumah kaca.
Hanya kini, tatapan itu penuh kepastian. Saat tangan mereka bersentuhan untuk pertama kalinya sebagai suami istri, kebun itu seakan berubah menjadi tempat yang baru. Tempat di mana dua hati yang tak pernah merencanakan pertemuan, akhirnya bersatu dalam ikatan yang diridai Allah. Mawar putih di sekeliling mereka bergoyang pelan. Di antara harum bunga dan doa yang mengalir, Aisyah sadar satu hal. Cinta bukan sesuatu yang bisa ditebak. Bukan pula sesuatu yang bisa dihindari. Ia tumbuh sendiri, di tempat yang paling sunyi sekalipun. Dan hari itu, di kebun gurun Riyad yang dulu hanya tempat bekerja, Aisyah resmi menjadi istri Tuan Khalid. Bukan lagi seorang perawat tanaman, tapi seorang pendamping hidup.